penuh dengan sukacita. Yang penuh sukacita, yang penuh dengan syukur. Seperti biasa lambaikan dua tangannya. Puji Tuhan. BK juga lihat tuh penuh sukacita. BK melet terus. Teman-teman yang bisa on cam yuk, supaya kita bisa lebih semangat lihat wajah-wajah ceria dan cantiknya teman-teman semua. Oke, pada malam hari ini kita langsung mulai. Kita mau langsung tenangkan hati kita. Kita mau ungkap syukur kita pada Tuhan melalui tanda keselamatan yang Ia berikan pada kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan dalam persekutuan doa Yesus kembali yang baik ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, PD ini masih ada sampai dengan hari ini. Ini merupakan campur tangan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Di tengah maraknya pandemi ini, di tengah keterbatasan kami untuk berkumpul satu sama lain, tetapi Engkau masih mau kami hadir berkumpul bersama melalui media Zoom ini Tuhan. Kami percaya ini karena Engkau merindukan kami. Maka Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami hendak letakkan seluruh permasalahan-permasalahan hidup kami yang mana minggu-minggu belakangan ini kami lalui Tuhan. Dan saat ini kami hendak letakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami ingin fokuskan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan Yesus, biarlah lagu ini menjadi ungkap syukur kami yang terdalam untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia. Kamu dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Nah Tuhan, Kaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Dengan itu kami ingin ungkapkan syukur kami dengan lebih dan lebih lagi hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih dari harta, Kau segalanya untuk kami. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
Kau mulia, setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan, setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saat ini kami hendak ungkap syukur kami kepadamu secara pribadi Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu untuk setiap pernyataan, untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu karena Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena Engkau masih izinkan kami melayani, karena Engkau masih izinkan kami berkumpul dengan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih dan karya Yesus yang luar biasa. Kita hendak bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom teman-teman yang siap muji menyembah Tuhan. Kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus kuasa kita dan pengharapan kita. Amin. Bahwa Tuhan Yesus Allah yang mau memelihara kita dari musim ke musim, dari hari ke hari, melewati berbagai macam badai COVID ini. Tuhan Yesus sertai kita. Maka kita mengungkap syukur kita dengan penuh sukacita. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Seluruh hidup musim kan terus berganti, kan terus berganti. Namun penyertaan-Mu tak berhenti Tuhan. Tiada berhenti, masa depanku ada dalam hati-Mu. Amankah begitu besar, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan begitu besar, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita teman-teman, maka kita mengungkap rasa syukur kita melalui pujian yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Seluruh musim kan berganti, musim kan terus berganti. Namun kita percaya penyertaan Tuhan tak pernah berhenti. Tiada berhenti, masa depanku ada dalam hati-Mu. Allah, kita katakan dengan tangan yang terangkat, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku begitu sempurna, begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Masih semangat kita mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi ya teman-teman. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, bahwa hanya Tuhanlah gunung, batu, dan benteng keselamatan kita. Amin. Maka dari itu kita mengungkap rasa syukur kita dengan lebih pujian yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Katakan, Kau
mengangkatku, kaki tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau katakan dengan segenap hati bahwa Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kesah bentengku, tak akan kusah. Amin. Kau menjamin Tuhan hidupku. Kau keselamatan dan hanya Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, Kau di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, kami percaya tangan-Mu mengangkat kami Tuhan, mengangkat tinggi, kaki tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Kau Tuhan yang benar Yesus. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang benar Tuhan. Engkau Allah yang bertakhta dalam hidup kami. Engkau Allah yang memberikan kami sukacita yang penuh Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Engkau juga berikan kami sukacita pujian yang sungguh melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan ungkap pujian kami kepadamu, kami hendak masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di sini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bersama kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang menggenggam tangan kami melalui berbagai macam badai kesulitan dalam hidup kami, melalui berbagai macam sakit penyakit Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami ingin menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Hanya Kaulah Tuhan, segalanya. Kami ingin mengangkat tangan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini bersama kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini.
kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Tuhan, menggandeng tangan kami pada saat ini. Karena itu kami hendak sembah Engkau lebih dahsyat Tuhan, sembah Engkau dari dalam hati kami yang terdalam. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami padamu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesus. Hanya Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Kami yakin Kau hadir, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih tinggi dan lebih dahsyat untukmu, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Tuhan takkan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan-Mu, kesembuhan terjadi di dan penempatan. Terjadi di sini. Kami mau sembah Tuhan, Kau Allah yang mulia. Lain ayate, nakatan lain ayate. Kau Allah yang baik, Yesus. Kau hadir di sini, Yesus, Yesus Tuhan. Himna ayate, nakatan ayate. Yesus, Yesus, Kau Allah kami, Kau mulia Tuhan, Kau berkata. Terima kasih Yesus, Inna Shikinaya, Rakatana Nainaya katana resikinaya helmastina. Nakatana resikinaya helmastina. Naina resikinaya helmastina. Nakatana resikinaya helmastina. Naina resikinaya helmastina. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudi hadir di tempat kami pribadi masing-masing Tuhan pada malam hari ini. Menjamah kami, melawati hati kami satu persatu Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan kuasa-Mu yang terdalam dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak melanjutkan acara persekutuan doa kami, yaitu firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Riko. Kiranya Tuhan Yesus, kuasa-Mu selalu melimpah
melalui hamba-Mu Riko ya Tuhan, sehingga apa yang ia sampaikan pada malam hari ini benar-benar hanya berasal daripada-Mu saja. Dan Engkau sendiri yang berkati hati kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengarkan dan bukan berhenti mendengarkan Tuhan, tetap melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, berkaryalah Tuhan Yesus. Kami mendengarkan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan saudaraku. Shalom semua. Shalom. 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 Halo. Ya, semua sehat ya. Semoga yang baru terpapar cepat sehat ya teman-teman ya, semua saudara-saudara tercinta. Puji Tuhan. Oke, hari ini sebetulnya aku mau membawakan sharing firmannya mungkin lebih santai. Mungkin nanti Wempi bisa bantu aku ya Wem ya. Jadi, tentu. Nah, jadi di awal-awal aku akan menyampaikan sedikit aja materi begitu, tetapi pendalamannya mungkin kita lebih banyak ke tanya jawab begitu aja, gitu ya. Jadi bisa lebih santai malam hari ini, jadi punya model atau bentuk yang berbeda. Nah, tema yang diberikan hari ini adalah sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan ya semua? Oke. Hari ini temanya yang dikirimkan ke saya adalah what makes you difference gitu. Jadi apa sih yang membuat kita semua, kamu termasuk aku ya, termasuk kita semua begitu berbeda begitu ya. Nah, jadi sehingga hari ini kita akan mau menyampaikan, kan temanya kan tema Valentine's gitu ya. Tema Valentine's itu sebetulnya bicara bagaimana kita mengasihi gitu ya, mengasihi, mencintai. Tetapi apa sih yang membuat kita orang-orang Katolik gitu ya bisa mempunyai kasih yang berbeda gitu daripada orang-orang mungkin yang tidak beriman Katolik seperti kita, atau mungkin hanya caranya memberi kasih yang berbeda. Tetapi apa sih hari ini yang perbedaannya kita sebagai orang-orang Katolik gitu ya? What makes you difference daripada yang lain ya? Nah, ayat yang menjadi pedoman kita pada malam hari ini itu Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Nah, jadi aku akan bacakan ya secara cepat aja, tapi mudah-mudahan tetap jelas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, ini yang kira-kira satu ayat yang sebetulnya sering banget ya kita dengar ya teman-teman ya. Jadi kasihlah musuhmu gitu ya, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Lalu ada juga yang kalau ditampar pipi kirimu berikanlah pipi kananmu, yaitu di Markus tapi di Lukas juga juga disebutkan gitu. Jadi ini sebuah kasih sebetulnya tapi yang different level gitu ya bahasanya. Jadi kasih tapi yang levelnya level berbeda ini teman-teman. Ini bukan kasih yang level biasa-biasa aja gitu. Kasih yang menurutku pribadi kasih yang puncak begitu. Yang kalau sekarang teman-teman boleh renungkan itu adalah iya ya Tuhan Yesus itu melakukan ini gitu ya. Bayangkan ya Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib ya dia disalibkan oleh siapa gitu kan? Ya dia disalibkan oleh manusia gitu, oleh orang-orang yang jahat, tetapi Tuhan Yesus ternyata sama orang yang jahat tetap didoakan gitu. Tuhan Yesus tetap bilang bahwa iya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan ya, itu padahal Tuhan Yesus lagi disalib loh. Menderita, jatuh 3 kali, habis itu dipaku, begitu mau Tuhan Yesus mau wafat, masih mendoakan orang yang memperlakukan dia demikian. Nah ini kan luar biasa. Jadi kalau boleh disebut lagi bahwa ini kasih yang levelnya sudah level puncak gitu ya. Nah tetapi untuk menuju level puncak ini kita sama-sama mungkin harus tahu bahwa kita harus melewati beberapa fase gitu ya. Untuk kita bisa masuk kepada kasihilah musuhmu gitu. Kita harus masuk dalam beberapa fase. Nah, fase yang pertama adalah tahu nggak sih kira-kira teman-teman mengenai kebaikan Tuhan? Itu dulu ya. Karena banyak sekali orang tahu kebaikan Tuhan tapi cuman teori gitu. Ya, cuman teori. Dia nggak betul-betul ngerti lah kebaikan Tuhan ya. Lalu sebelum kita bicara mengenai kasihilah musuhmu, kita juga harus sadar apa sih pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman semua, aku percaya gitu ya, nanti kita akan sharing di akhir bahwa teman-teman semua pasti pernah ditolong Tuhan ya. Itu juga salah satu bukti kebaikan Tuhan. Tetapi tunggu dulu gitu. Setelah kita merasakan kebaikan Tuhan, tahu bahwa kita itu pernah ditolong sama Tuhan, kita bersyukur nggak gitu. Ya kan? Kita bersyukur nggak? Karena hari ini banyak orang yang katanya bersyukur gitu ya, ternyata nggak juga gitu ya. Sudahkah kita ini merasa cukup gitu? Hari ini kan banyak ya teman-teman ya, orang yang dia bilang aku bersyukur atas hidupku, tapi selalu di dalam kehidupannya itu merasa tidak cukup. Masih pingin inilah, pingin itulah gitu ya. Saya kasih contoh ya, ada sahabat saya itu yang di Surabaya ya, sahabat saya yang di Surabaya itu, dia beberapa kali itu mengeluh gitu ya, soal kondisi keuangan. Dia merasa kok uang ini dicari, kok ya cepat datang bisa cepat habis gitu ya. Padahal nih saya lihat dia ini orang kaya loh gitu ya, dia orang mampu. Kenapa kok yang dia khawatirkan adalah masalah keuangan gitu? Nikah ya dibayarin ya sama orang tua. Mobil rumah dibelikan, disiapin sama orang tua. Mobil dapat dari hadiah pernikahan, dapat mobil gitu ya. Lalu dia sebagai karyawan juga dia punya pekerjaan tetap yang cukup baik gitu. Tapi di dalam keluh kesah dia ternyata dia punya permasalahan ekonomi yang cukup pelik gitu. Dia punya hutang di beberapa tempat dan sebagainya gitu ya. Apakah dia bersyukur gitu ya? Oh, ternyata pada waktu di persekutuan doa atau pada waktu dia berdoa, dia mengucap syukur tapi hanya sekedar di bibir gitu ya.
hanya sekedar dia menyanyikan lagu syukur, tapi kehidupan hari-hari dia nggak sungguh-sungguh bersyukur. Karena dia ternyata membelanjakan banyak hal yang sebetulnya di luar kebutuhan dia gitu. Dia pingin ini beli, dia pingin ini beli gitu ya. Ternyata keuangannya nggak cukup gitu. Nah, padahal di balik semua itu orang tuanya sudah mencukupi dia lebih dari cukup gitu ya. Nah, sehingga kata bersyukur ini teman-teman tidak hanya kita bicara mengenai ucapan yang keluar dari mulut begitu ya. Bersyukur ini adalah tindakan yang memang kenyataan kita lakukan. Kita merasa cukup nggak nih hari ini, gitu ya? Kita merasa cukup nggak? Atau masih terus kepingin nggak? Terus kepingin lebih, gitu ya? Jadi kalau aku boleh bilang itu bukan cita-cita, tetapi lebih ke ambisi, gitu. Apakah boleh kita berambisi di dalam kelompok ini, begitu ya? Boleh saja kalau ambisinya cukup baik, gitu. Tetapi segala hal yang berlebihan, aku rasa kurang ya, artinya dia hidup masih di dalam rasa kurang bersyukur begitu. Nah, lalu baru kita bisa bicara mengenai kasihilah musuhmu gitu. Nah, hari ini kita sama-sama renungkan ya, nanti sebelum masuk ke sesi di mana Wempi nanti mungkin bisa tanya jawab nih sama aku ya Wem ya. Itu kita renungkan nih gitu. Kita nih pernah nggak sih jatuh dalam dosa? Ya, tak rasa nggak tahu ya, di sini mudah-mudahan semua pernah jatuh dalam dosa gitu ya, mudah-mudahan. Karena aku takutnya ada yang bilang enggak, aku nggak pernah. Wah gitu ya, luar biasa, ini sudah jadi orang kudus gitu kan ya. Saya percaya semua pernah jatuh dalam dosa ya, besar atau kecil itu urusan teman-teman sama Tuhan gitu ya, bukan urusan saya. Tapi yang kedua adalah kita pada waktu jatuh dalam dosa, kita tetap dipelihara nggak sama Tuhan? Tetap dong, ya kan? Buktinya sekarang kita masih bisa kumpul ya, masih punya fasilitas untuk nge-zoom ya, masih punya makanan untuk dimakan gitu ya, masih punya tempat tinggal ya untuk kita berteduh gitu ya. Sedangkan mungkin banyak di luar sana yang mungkin kurang terpelihara hidupnya, tetapi kita di sini terpelihara. Lalu kita bersyukur nggak? Baru setelah itu kita bisa mengasihi gitu. Karena kalau kita merasa diri kita tidak berdosa, kita lupa bahwa kita ini butuh Tuhan begitu. Tetapi di sisi lain, setiap kita yang berdosa, kita sadar kita itu dipelihara oleh Tuhan, kita mau bertobat dan kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan kita akan mengasihi orang begitu ya. Nah, ini kira-kira satu alur yang sebetulnya kita semua harus sadari bersama. Begitu. Lalu di dalam kita bicara soal kasih gitu ya, dalam bicara soal kasih itu tuh ada 3 level tuh ternyata gitu ya. Kasih itu ada 3 level. Kasih yang pertama adalah kasih yang mengampuni dulu. Nah, ini kasih mengampuni gitu ya. Apakah teman-teman semua itu sudah belajar belum mengampuni ya? Udah belajar belum gitu? Karena saya bacakan singkat aja di Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya. Itu kan dinyatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So basically fondasi dari mengasihi adalah kasih yang mengampuni gitu teman-teman. Jadi kalau hari ini nih ya, kita mungkin kebanyakan kan sudah berkeluarga ya. Ini ada yang belum berkeluarga nggak? Semua sudah berkeluarga kan ya. Nah itu coba toleh kanan kirinya tuh, toleh istrinya, toleh suaminya. Nah sudahkah kamu mengampuni mereka gitu? Yohan, kamu mengampuni Felix kan Yohan? Ya, aku mengampuni Felix kok ya. Gitu ya. Felix juga ya gitu ya, harus mengampuni Yohan gitu ya. Ataupun Ricky mengampuni Novi gitu ya, atau Esil mengampuni Ray gitu. Sehingga setiap kita itu memang harus punya takaran dulu, karena kasih mengampuni ini kasih yang paling mudah gitu ya. Kasih yang teman-teman harus punya dulu. Lalu yang kedua adalah kasih yang mengasihi. Nah, nih kasih yang mengasihi. Nah, kasih yang mengasihi ini yang bagaimana gitu? Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling
mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Gitu ya. Artinya adalah semua tindakan kasih yang kita lakukan itu semua tuh sebetulnya berkaca atau tertuju kepada Tuhan. Tadi kan yang di Matius 6 ayat 14, ya kan? Kalau kamu mau mengampuni orang, kamu pun juga akan diampuni gitu oleh Tuhan. Ya kan? Lalu di Yohanes 13 ayat 34 pun kembali lagi, kasih yang mengasihi itu bahwa kita itu mau hidup kita harus terinspirasi oleh Tuhan yang mengampuni kita gitu. Supaya kamu saling mengasihi, supaya aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi gitu ya. Sehingga karena kita ini sadar bahwa kita ini dikasihi Tuhan, ayo rame-rame nih. Rame-rame kita juga mengasihi orang-orang dimanapun ya kita berada begitu. Lalu yang paling tinggi, nah ini kasih yang mengasihi musuhmu. Nah itu ya di ayat kita yang tadi sudah kita baca di Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini kan jadi kira-kira itu ya gampang atau sulit ya teman-teman ya. Ya, kita tuh disuruh sama Tuhan untuk oke lah kalau mengampuni gitu ya. Kamu salah sama aku, kita ampuni kamu ya. Kamu ke depan jangan lakukan lagi gitu ya. Kalau kasih yang mengasihi, berhubung istriku Natalia ini mengasihi aku, ya aku mengasihi dia gitu ya. Loh, ini tapi beda lagi nih. Mengasihi musuh ini istilahnya kayak kita lagi ribut sama orang, terus aku diludahin nih, terus aku disuruh maafin dia, bahkan aku mengasihi kamu mau ngeludahin aku lagi nggak apa-apa deh gitu ya. Itu kan ya kalau zaman sekarang mungkin dibilang gila gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus ternyata meminta kita melakukan hal konyol itu, teman-teman. Ya apa nih kita lakukan ini ya? Ini kan kasih yang betul-betul ya di luar nalarku sih gitu ya. Di luar nalarku sebetulnya. Aku berusaha kemarin pada waktu Ray ngasih ke aku ayat ini gitu ya. Ini nih aku sebetulnya pernah membawakan firman ini gitu, tetapi sampai hari ini gitu ya. Aku belum jadi pribadi yang sempurna untuk melakukan Lukas 6 ayat 27 ini gitu. Padahal aku pingin. Dulu kalau di kantorku yang lama gitu ya, aku habis dimarahin sama bosku begitu ya. Kamu tahu saking holinya aku gitu. Aku pagi-pagi aku datang sebelum bosku datang ya. Terus aku masuk ruangannya dia, aku doain, kamu tahu. Ruangan dia aku doain supaya dia sehat, supaya dia panjang umur, supaya hari ini dia nggak marah, nanti tensinya tinggi. Gitu loh. Aku sampai begitu loh. Dulu tuh aku berusaha begitu. Tapi tiap kali dimarahin sama dia, brengsek dia gitu ya, aku juga bajingan dia gitu. Cuengkel juga ya. Ditawarin kerjaan lain aku pindah langsung gitu. Nggak ada namanya kasih musuhmu tuh nggak ada gitu ya. Jadi udah tak tinggalkan tuh dia sekitar 7-8 tahun yang lalu gitu. Kenapa? Karena dia tuh seperti pimpinan tapi seperti musuh gitu ya. Jadi sulit. Tetapi hari ini ya, semenjak aku berkeluarga gitu ya, ternyata itu musuh-musuh kecil itu terjadi di rumah tangga kita gitu loh. Mungkin kita tidak memusuhi orangnya gitu. Kita tidak memusuhi istri kita, kita tidak memusuhi suami kita. Tetapi mungkin kita sedikit memusuhi kebiasaannya. Kita ingin sesuatu gitu, tapi kita tidak diindahkan gitu ya. Aku kepingin ini, aku kepingin itu, tetapi kok nggak bisa di rumah tangga ini. Kok kayaknya ada ketidaksejahteraan gitu ya. Itu loh, kita tuh belum bisa mengasihi musuh kita itu. Kita belum bisa berdamai dengan kondisi itu gitu. Nah, lalu bagaimana nih caranya? Wah, nanti kita ngobrol panjang ya. Tapi pada dasarnya adalah malam hari ini mari kita mau saling mengasihi gitu ya. Saling mengasihi hingga apa? Hingga mengasihi musuh kita. Hingga mengasihi musuh kita. Musuh kita apa sih? Sebetulnya musuh kita, teman-teman, itu bukan saja manusia gitu. Tetapi mungkin kebiasaan buruk itu juga musuh kita.
kelalaian orang lain, itu musuh kita juga. Mungkin ketidakpuasan kita terhadap kehidupan kita, itu juga musuh kita gitu. Nah, bagaimana kita merangkul musuh kita itu, mengasihi musuh kita itu, sehingga kita bisa mulai berdamai. Kita mulai berdamai gitu. Nah, mari kita mulai itu dari kalau boleh saya bilang ada 4 scoop gitu. Ada 4 scoop kita dapat mulai belajar mengasihi hingga mengasihi musuh kita. Mulai dari keluarga dulu. Jangan muluk-muluk ya, di keluarga dulu gitu. Bagaimana kita mengasihi suami atau istri kita tanpa harus saling menuntut misalnya. Namun tetap memberi kasih. Nggak usah nuntut deh, gitu ya. Nggak usah nuntut, dikasihi. Tetapi bagaimana action setiap kita, entah itu suami kepada istri atau istri kepada suami, itu yang mengasihi gitu. Karena kasih yang sesungguhnya adalah bukan kasih yang diminta, tetapi kasih yang diberikan. Ya, kasih yang sesungguhnya adalah bukan kasih yang diminta, teman-teman. Ini harus di-highlight. Tapi kasih yang kita beri. Ya, kasih tidak diminta. Lalu yang kedua, bagaimana dengan komunitas gitu ya? Dengan komunitas kita. Bagaimana kita bisa melayani tanpa harus dilayani? Tanpa harus meminta orang lain melayani seperti kita melayani. Oh, ini kan penyakitnya banyak orang pelayanan. Aku ini melayani sendiri ini, pontang-panting ini, gitu ya. Yang lain gak ada yang bantu aku. Wah, gitu ya. Jadi kesannya PD ini bakal bubar kalau dia tidak ada. Wah, ini apakah itu kasih, gitu ya? Nah, bahwa kasih yang di dalam komunitas itu bahkan sampai ya sudah, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau kamu misalnya keberatan, aku yang lakukan, gitu. Aku dulu pernah cerita tuh sama Ricky juga mengenai beberapa dulu pada waktu aku masih menjadi ketua PD gitu ya. Ada beberapa, timku tuh dulunya 14 orang tim. Habis 14 nambah terus tuh sampai 21 orang timnya toh. Dengan umat yang 80-an orang. Terus dari 21 itu bisa nambah terus sampai hampir 40 orang timku. Lalu beberapa tim di PPH itu ya di pengurus inti gitu mulai komplain sama aku, Riko, gila kamu nih ngapain nambah tim terus gitu loh. Itu loh banyak tim yang tim itu yang masih nganggur. Gitu. Banyak tim itu yang jujur aja ada nggak ada tuh percuma gitu ya. Datang PD aja syukur-syukur. Terus aku bilang sama dia, gimana? Aku kira-kira kalau memang pekerjaanmu kira-kira tidak terhandle, aku akan rekrut tim. Tanpa harus mengeluarkan tim yang sudah eksis sekarang. Kita bisa bayangin, dia berada di tim aja nggak aktif, suka hilang-hilang. Kalau kamu keluarin dari tim gimana? Gimana kira-kira? Ya sudah, bablas gitu ya. Hilang. So, apa yang harus kita lakukan? Biarin kalaupun di tim kita isinya orang-orang tidak berguna sekalipun tidak masalah, aku bilang begitu. Nggak apa-apa. Ya itu aku dulu sering bilang tuh kayak alis nih, ya. Coba Wempi alisnya dicukur Wem gitu. Sebetulnya kayak nggak ada guna alis itu gitu kan ya. Tapi kalau dicukur ya aneh juga gitu kan. Aneh ya kan. Saya sampai bilang begitu gitu. Tetapi wujud dari kita mengasihi musuh kita, mungkin di sisi lain aku jengkel gitu ya. Kamu di dalam tim kok nggak ada komitmen gitu. Kok rasanya kurang. Kok selalu punya alasan untuk tidak melayani gitu. Terus untuk apa jadi tim? Aku pingin ngomong begitu sebetulnya ya. Tetapi tidak bisa. Karena kasih yang mengasihi musuhmu itu adalah kasih yang bahkan bisa merangkul orang-orang demikian di dalam komunitas. Iya, nanti pasti PDYGYB punya isu yang sama, aku yakin begitu ya. Ada yang muncul, ada yang tenggelam, begitu ya. Ada yang kalau nggak dimintain tolong, nggak gerak ya. Kalau nggak diinstruksikan, nggak gerak. Loh, aku nggak diajak ngomong kok, aku nggak gerak. Oh gitu, berarti memang harus diajak ngomong, begitu ya. Ada yang begitu mungkin. Atau ada yang memang karena kesibukan pekerjaan gitu mungkin jadi tidak bisa
melayani. Oh, tapi ternyata ikut selnya tetap jalan, ikut PD tetap jalan. It's okay gitu ya. Yang penting dia tetap berada di dalam komunitas ini. Jangan sampai karena dia nggak punya waktu lalu disingkirkan di dalam tim atau bahkan di dalam persekutuan. Lalu bagaimana dengan mengasihi musuh kita hingga level lingkungan gitu ya. Lingkungan tuh misalnya tetangga gitu ya. Ya kayak tetanggaku gitu ya. Tetanggaku ini ya jujur aja bencekno gitu ya, bencekno. Tapi gimana ya? Dia rumahnya satu, tapi dalam satu rumah itu ada 4 kakak, teman-teman. 4 kakak ya. Itu belum anak-anaknya ya. Terus satu rumah mobilnya itu ada 4 karena 4 kakak. 4 kartu keluarga gitu ya. Terus kalau parkir itu mesti di luar dan itu di sebelah pagerku selalu gitu. Kau bayangkan. Dan suatu waktu aku memberanikan diri. Kamu tahu ngapain? Parkirin mereka, bayangkan. Jadi kalau mereka datang gitu ya, aku samperin, ayo Pak, mundur Pak, mepet pagar saya Pak, ayo Pak, gitu Pak. Ya, kau bayangkan, aku belajar banget untuk mengasihi mereka gitu. Padahal aku ya jengkel. Padahal aturannya itu ya, satu mobil dalam parkiran, kalau punya 2 mobil, satu mobil lagi di luar pagar sendiri gitu. Dia punya 4 dan 4-4-nya nggak ada yang diparkir di parkir dia sendiri gitu, di garasi dia sendiri, garasinya full sama sepeda motor. Ya kan gimana? Mau tegur kah? Udah gitu kalau manasin mobil gitu ya, mobil dia ada yang satu diesel itu ya, dia gas. Udah gitu asapnya tuh kadang tuh bisa sampai kecium masuk rumah. Waduh, lagi gini gitu ya. Jadi pada waktu dia ngegas, aku tutup dulu jendelanya. Oh, dia sudah nggak ngegas, tak buka lagi jendelanya gitu ya. Itu loh mengasihi, teman-teman. Tapi aku pun juga sempat pegel gitu ya, sempat pegel karena dia buang sampahnya di dekat pagar. Nah, itu baru kita ajak ngomong gitu ya. Pak, Bu, mau saya siapin tempat sampah tak? Oh, tak gitu kan? Mau saya siapin tempat sampah? Nggak apa-apa, tak siapin tempat sampah di situ. Jadi apa, Bapak kalau mau buang sampah di situ? Oh, enggak Pak Riko, sorry, dia bilang gitu. Nanti kita bersihkan ya. Jadi ya bagaimana dengan lingkungan kita gitu ya, bagaimana juga di tempat kerja gitu ya, mengasihi orang ya kan, pegawai yang suka tidur di kantor misalnya begitu, tapi tiba-tiba ketemu, iya Pak, saya suka tidur di kantor, biar saya semangat, tolong gaji saya dinaikin gitu. Ini sakit jiwa ini, saya bilang ada orang kayak kamu gitu ya. Ada itu karyawan saya ya. Jadi suka tidur di kantor gitu ya. Dikit-dikit ketiduran dia. Terus tak bilang kan, kamu kenapa? Ngelembur. Jaga anak tak? Enggak Pak, saya ini kurang semangat kerja. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Iya Pak, kurang gaji. Loh, ini gendeng mangan semir kalau orang Jawa bilang ini. Gendeng mangan semir ini. Loh, kalau kamu mau gaji naik tapi dengan cara tidur di kantor, ini hal yang aneh gitu ya. Tapi orang ini aku tetap mengasihi dia gitu ya. Jadi aku pindahkan dia ke beberapa tempat yang dia bisa tidur gitu ya. Salah satu contohnya ke bagian gudang gitu. Lah tuh pindah aja ke gudang, nggak apa-apa, jangan dipecat, kasihan ya. Dia butuh nafkah. Tapi di tempat gudang dia bisa tidur kok ya. Kalau ada orang ngambil barang, bangunin dia gitu. Itu banyak sekali cerita, dan aku sebetulnya pingin sekali teman-teman pun juga bisa sharing gitu ya, masing-masing bisa sharing, ataupun kalau mau ada pertanyaan kita bisa diskusi malam hari ini terkait bagaimana sih kita bisa mengasihi orang lain ya, terlebih lagi mengasihi musuh kita ya. Oke, kira-kira itu yang aku bisa sharingkan ya di slide ini. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Nah, kita mungkin bisa tanya jawab gitu ya, sharing-sharing aja, mungkin 4-5 pertanyaan gitu ya. Silakan Wempi, ada yang mau ditanyakan, Wem? Oke, terima kasih Riko. Tadi ngomong-ngomong dengar ceritanya tetangganya Riko, aku jadi merasa jangan-jangan tetanggaku juga ada yang kayak Riko. Kebetulan mobilku diesel. Makanya kalau aku keluar rumah, tetanggaku pada senyum semua sama aku. Enggak ya, aku harap enggak sih. Aku memang baik sih orangnya, di lingkungan ini terkenal kok. Oke. Teman-teman mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan. Ini kebetulan Riko sedang membuka diri, jadi jarang sekali loh. Sekali beriko ini bisa memberi kesempatan lah untuk membuka diri apa yang mau ditanyakan, terlebih tentang apa yang tadi sudah di-sharingkan sama beliau. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh punya pertanyaan satu nih, Riko.
Aku mengawali dulu ya. Kadang-kadang kita itu kan tadi Riko bilang kita selalu dikasih Tuhan, bukan? Kita selalu dikasih Tuhan. Nah, tapi apa sih yang membuat kita itu bukan terkadang ya, malah kadang sering itu kita tidak merasakan kasihnya Tuhan itu ke kita. Itu apa sih, kendala di kitanya kah? Atau memang kasihnya Tuhan ke kita itu ibarat orang motret, flashnya lupa dinyalain, nggak kerasa, gitu ya? Iya, memang gini ya teman-teman ya, banyak banget orang itu, sekali lagi aku nih berusaha banget untuk aku nih kan backgroundnya memang dari keluarga Katolik gitu ya, lalu ikut persekutuan doa udah lama lah ya, dari zaman kita kecil ya Wem ya, kita udah ikut PD dan sebagainya, tetapi aku ini bukan orang yang holy banget gitu juga, bukan orang yang holy banget. Tetapi kalau aku boleh simpulkan gitu ya, kenapa sih orang itu sering sulit merasakan kasih Tuhan? Kadang-kadang tuh ya kalau ditanyain gitu, kebaikan Tuhan dalam hidupmu apa gitu ya? Orang tuh bisa bingung, itu ada yang bingung gitu. Padahal kan banyak banget. Kamu bangun dari tempat tidur aja bisa bangun itu aja udah bersyukur, karena banyak orang di sana nggak bisa bangun dari tempat tidurnya karena lumpuh, karena stroke, karena apa dan sebagainya, karena kecelakaan dan sebagainya gitu. Tapi dua poin yang membuat kita itu sebetulnya sulit merasakan kasih Tuhan itu, yang pertama adalah dosa. Ujung-ujungnya dosa itu membuat kita itu punya satu jarak yang cukup besar dengan Tuhan gitu. Misalnya dosa itu kan ada macam-macam gitu ya, tapi saya mungkin lebih mengkerucutkannya di beberapa dosa pokok gitu ya, karena dari dosa pokok itu ada banyak turunan dosa lain dari dosa pokok gitu. Tapi nomor satu itu dosa kesombongan, kebanyakan dosa kesombongan. Maka itu sering banget aku sharing bahwa segala hal yang aku capai hari ini itu bukan karena prestasiku, atau bukan karena aku pinter gitu, atau bukan karena aku belajar lebih giat gitu, enggak. Murni betul-betul karena ya kebaikan Tuhan aja. Kebaikan Tuhan aja gitu. Aku kadang nggak habis pikir gimana ceritanya aku dari Bali gitu ya, bisa tiba-tiba ke Surabaya, lalu bisa tiba-tiba kerja, bisa tiba-tiba punya istri, bisa sekarang punya 2 anak. Itu hal yang nggak aku bayangkan loh dulu. Dulu aku nggak bayangkan. Apakah aku mencapai ini semua karena usahaku sendiri? Enggak gitu. Ada begitu banyak orang yang mendukung aku, membantu aku untuk aku bisa hidup layak seperti sekarang. Nah itu salah satu yang kadang itu membuat kita itu nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan, ya dosa, kesombongan gitu. Apalagi ada beberapa teman misalnya, oh ya aku ini mulai semuanya dari nol gitu. Karena ada tuh beberapa orang tuh cerita begitu, semua dari nol, semua karena aku bersusah payah. Sebelum aku lulus aku sudah kerja misalnya begitu. Aku berupaya kerja, semua aku kerjain, semua dari nol, begitu ya. Itu kan mengambil kredit kepada diri sendiri, padahal itu belas kasih Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan orang tuanya kasih modal, masa bisa mulai sendiri kan gitu. Kalau orang tua tidak sekolahkan dia, masa bisa dia punya ilmu? Kalau orang tua tidak memasukkan dia ke sekolah yang baik, masa bisa dia punya channel teman-teman yang juga baik gitu, yang bisa mendukung dia sampai hari ini? Betul nggak? Itu semua betul-betul karena belas kasih Tuhan, bukan karena kemampuan dia sendiri, apalagi menyebut mulai semuanya dari nol gitu. Enggak, semua privilege dari Tuhan Yesus, makanya kita nggak pernah ada yang mulai dari nol. Tuhan tuh kasih kita modal semua, betul nggak? Ya, ada perumpamaan mengenai talenta, ada yang dikasih nol sama Tuhan? Nggak ada, ya kan? Semua dikasih talenta, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 5, ya kan gitu ya. Semua berbeda-beda. Lalu poin yang kedua ya, kalau tadi halangannya apa yang buat kita sulit ya, dosa yang pertama. Yang kedua adalah kita sebetulnya kurang memiliki holy habit, kebiasaan kudus. Ya, jadi banyak beberapa orang, tapi poin yang kedua ini aku rasa teman-teman
nggak ada ya, yang di sini nggak ada. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang yang berkomunitas itu sebetulnya mereka sudah pelan-pelan membangun holy habit-nya, berdoa gitu ya, dengerin firman Tuhan, bersharing, baca Alkitab, walaupun mungkin belum bisa setiap hari, itu tetap holy habit yang membuat kita sadar bahwa kita ini hidup ya karena kasih Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Nah, baru kalau kita bisa menghilangkan semua kebiasaan buruk kita dosa-dosa kita pangkas, karena pada dasarnya memang kita ini manusia yang selalu berpotensi berbuat dosa, gitu kan ya. Tetapi kita mau pangkas itu dan kita mau punya holy habit, kita harusnya mudah merasakan kasih Tuhan, gitu sih. Itu sih, Wem. Oke, berarti salah satu alasan kenapa kita wajib ikut di persekutuan doa dan terus mengembangkan diri iman kita di sini juga salah satunya agar kita bisa merasakan kasih Tuhan secara lebih lagi, benar. Betul. Karena dengan kita berkomunitas kita tahu gitu. Misalnya nih, aku aduh kok di tahun-tahun pertama pernikahanku nih kok sering geger ya. Ternyata dulu pacaran bahagia-bahagia aja, begitu satu rumah kok sering geger ya. Jadi aku nikah tahun 2014 begitu ya. Kok 2014 ke 2015 nih rasanya dulu tuh waktu kita pacaran gitu ya. Waktu kok cepat sekali berlalu gitu ya. Rasanya tuh nggak pingin berhenti gitu ya. Waktu cepat banget, tuh udah setahun gitu. Tapi sekarang begitu nikah kok lama banget sih sama kamu terus gitu ya, rasanya bosen kayak gitu kan ya. Tetapi ternyata apa? Ya itu ternyata kita belum punya hubungan yang betul-betul baik gitu ya, yang belum punya holy habit yang baik gitu, sehingga kasihnya pun juga masih kasih yang ya belum terbentuk begitu. Tapi begitu kita mulai dewasa, begitu kita mulai dalam komunitas, oh ternyata kesulitan yang aku alami juga dialami sama pasangan yang lain gitu ya. Nah itu karena komunitas gitu. Oh ternyata nggak apa-apa, itu wajar, itu kan namanya pencocokan diri, gitu. Nggak ada yang tiba-tiba cocok, gitu. Dulu aku nggak seneng tuh, kalau tidur itu ada yang nyenggol aku gitu, aku nggak seneng. Sekarang, aduh kok nempel banget, gitu kan ya, rasanya nggak bisa lepas. Ternyata semua butuh kebiasaan, gitu kan, butuh kebiasaan, ya. Itu, Ben. Oke. Sekarang kalau disenggol happy ya. Oh, lagi dong mah gitu. Mah tunggu anak-anak tidur gitu. Tunggu, di sini ada yang belum nikah loh. Jangan pas ada. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ini ditanyakan barangkali, yang bisa mungkin ini lagi ngomongin soal keluarga ya kan, yang dulunya gegeran terus, atau mungkin saat ini masih ada yang fase seperti itu barangkali, lagi gegeran gitu kan. Nah, mungkin Riko bisa sama-sama bagi tips nih. Gimana sih cara mengasihi secara lebih lagi di keluarga? Mungkin teman-teman ada yang secara spesifik, dikasih kesempatan deh, 1-2 orang. Aduh, pada malu-malu, masa harus kupancing terus sih? Re, bagaimana pengantin baru yang udah agak tua? Puji Tuhan, so far so good. Artinya ya memang di awal pernikahan itu memang aku merasa hal yang beda banget ya. Maksudnya dari pacaran itu memang lain banget. Tapi untungnya aku sama Esil pas masih pacaran termasuk sering duel. Jadi dari pacaran kita udah sering duel. Jadi masuk ke pernikahan awal-awal, kita sudah saling memahami ketidaksukaan masing-masing. Aku tersinggung kalau apa, Esil tersinggung kalau apa, itu kita sudah sama-sama tahu. Dan yang mungkin jadi semacam apa ya, semacam kayak sumber keributanku itu sebenarnya karena pada dasarnya aku sama istriku Esil itu sama-sama orang tidak bisa dikasih tahu.
Jadi aku nggak suka dikasih tahu sama siapapun kan gitu kan. Eksil pun begitu. Jadi kalau kita saling menegur kita pasti saling sebel gitu loh. Apa sih kan gitu loh. Kamu loh juga gitu kan jadinya kan gitu kan ya. Nah mungkin mungkin ada tips ya untuk menegur yang menyenangkan atau gimana ya. Cuman biarpun hal ini sudah bukan sekarang sudah nggak menjadi big issue gitu mungkin ya. Cuman terkadang pada saat ya manusia kan ada lelahnya, mungkin pada saat kita sama-sama lelah, mungkin Helena lagi rewel di rumah atau aku kerjaan lagi banyak, mungkin itu terpancing lagi hal-hal itunya gitu. Mungkin ada tips untuk saling memberitahu tapi untuk orang yang nggak bisa dikasih tahu. Jadi lebih memberitahu secara lebih menggunakan kasih gitu ya, benar ya? Mungkin ya. Oke, monggo Riko, silakan dijawab. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik. Jadi gini sih ya, sebetulnya gini teman-teman. Poin utama sebetulnya kalau aku selalu bicara mengenai perbedaan ya, entah itu perbedaan cara ngasih tahu gitu ya. Kebanyakan itu memang jangan menuntut. Itu intinya itu, jangan menuntut. Jadi apabila kita itu sadar, misalnya tadi Dedek sama Esil misalnya, ya udah kalau sadar Esil tidak suka dibegitukan gitu ya, Ray harus tahan diri gitu. Tanpa harus berharap Esil menahan diri sama Ray. Itu namanya mengasihi musuhmu gitu. Gitu ya. Jadi kalau Ray sekarang menahan diri untuk nggak ngajari Esil gitu ya, nggak ngasih tahu Esil gitu misalnya, ya sudah, just do it gitu kan. Nggak perlu berharap Esil melakukan hal yang sama. Para istriku langsung tepuk tangan loh. Nah, mumpung tepuk tangan, tapi begitu pula terhadap istri gitu kan. Istri juga jangan ngajar-ngajarin Ray. Kenapa? Dan berharap ya, jangan berharap bahwa Ray akan melakukan hal yang sama. Jadi pada poinnya adalah saling menuntut itu yang harus betul-betul dihilangkan ya. Harus saling mengasihi. Karena aku tadi selalu bilang, kasih itu nggak bisa dituntut, kasih tidak bisa diminta. Kasih itu hanya diberi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu berharap kasih, hanya berharap sama Tuhan. Maka aku ya, kadang ya, aku kalau lagi jengkel gitu ya, aku berharap sesuatu gitu ya, aku cuma bilang, ya udahlah, berharap memang cuma nama Tuhan. Udah gitu aja, kalau udah stop ya. Nggak usah berharap sama manusia. Berharap sama manusia banyak kecewa. Tetapi akhirnya apa? Hubungan kita itu betul-betul murni pinginnya mengasihi dan nggak minta dan nggak meminta gitu. Nah itu kunci menurut aku keharmonisan rumah tangga gitu. Aku sekarang ini sudah beberapa tahun ya nggak berkelahi gitu, nggak pernah berkelahi gitu. Kenapa? Karena aku sampai hari ini aku masih ada hal yang aku tidak suka gitu. Tapi Nat itu sudah tahu kok kalau aku tuh nggak suka. Dan aku nggak perlu berekspresi apapun, dia sadar, aduh aku lupa gitu ya. Dia sadar sendiri aja gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Nah sehingga kalau dalam fase tertentu, kita sudah tidak lagi bicara menuntut, kita minta diperhatikan, minta ini, minta itu, dan sebagainya gitu ya. Kita berhenti minta, dan kita hanya memberi kasih, kita sebetulnya sudah dapat kasih yang luar biasa dari Tuhan. Nah itu sih tips pertama dari aku. Terus yang kedua, memang kita sama-sama belajar bahwa di rumah tangga itu ada namanya bahasa kasih, teman-teman. Bahasa kasih. Ya mungkin teman-teman tahu semua nggak bahasa kasih ya. Nah, sudah sempat cari tahu belum istrinya bahasa kasihnya apa, suaminya bahasa kasihnya apa? Sudah sempat cari tahu belum? Aku sih sudah, nggak tahu yang lain. Oh. Mudah-mudahan sudah. Bahasa kasihnya pijet. Nah, ya itu act of service kan. Ya.
Nah, artinya kalau kita sama-sama tahu bahasa kasihnya masing-masing, kita, oh ada yang belum itu, ada yang belum, ada yang belum tahu ya. Ya nanti ada sesi tersendiri mengenai bahasa kasih itu ya, nanti tak bahas, soalnya panjang. Jadi kalau kita sama-sama tahu ya bahasa kasih kita kan ada beberapa, ada yang touch, disentuh ya, ada yang act of service ya, dilayani gitu ya, ada yang waktu ya, minta waktu banyak begitu ya, kalau bisa nggak usah kerja di rumah terus gitu ya misalnya ya, ada masalah yang lain nanti gitu. Lalu ada juga yang apa namanya give ya, maunya diberi gitu ya, dia apa namanya bahasa kasih itu pemberian. Tidak ada orang yang ekstrim kanan ekstrim kiri, biasanya orang-orang punya dua lah setidaknya, itu bahasa kasih yang butuh dipenuhi gitu. Harus diketahui, tetapi balik lagi teman-teman, kadang orang yang mempelajari bahasa kasih, dia jadi menuntut pasangannya memenuhi bahasa kasih dirinya. Paham ya? Aku ini, bahasa kasihku itu disentuh sama dipuji. Dipuji. Itu bahasa kasihku. Aku seneng kalau Natalia tuh ngelus-ngelus aku gitu ya, terus aku tidur tiba-tiba aku dipeluk dari belakang gitu, aduh ya ampun lemes, aku langsung lemes, langsung sesak napas, aku jantungku langsung dadadadadadadad gitu. Bayangkan, padahal kita udah nikah 7 tahun loh. Itu hal yang masih buat aku deg-degan. Tahu nggak kenapa? Saking jarangnya digituin gitu loh. Saking jarangnya digituin. 7 tahun aku masih deg-degan gitu teman-teman. Tetapi ya aku ngerti gitu loh bahwa Natalia istriku itu orang introvert. Dia orangnya itu bukan tipe yang vulgar gitu ya, yang pegang-pegang aku, peluk aku, cium aku gitu, enggak. Jadi sehingga aku sering tuh kalau ketemu sama istriku ya, aku jalannya mundur. Coba nanti Wempi mundur gitu, punggungin Yohan ya. Nah, nanti kan tiba-tiba otomatis tuh Yohan peluk kamu dari belakang. Itu menyenangkan tuh, Felix. Kalau jangan lihat-lihat gitu. Tahu-tahu dikeplak kepalanya. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa ternyata bahasa kasih itu diperlukan, tetapi sekali lagi jangan sampai karena kita tahu bahasa kasih kita menuntut pasangan kita untuk memenuhi bahasa kasih tersebut. Paham ya teman-teman ya? Cukup kita tahu pasangan kita, oke, Esil bahasa kasihnya A, B. Dede tugasnya adalah apa? Ya udah, penuhi bahasa kasihnya gitu. Tanpa harus menuntut bahasa kasihku juga kamu penuhi dong, tanpa harus menuntut seperti itu. Nah, itu pembelajaran loh. Aku hari ini pun terus belajar untuk tidak menuntut itu, nggak perlu menuntut gitu kan. Ya, misalnya aku minta servis gitu ya, udah jauh-jauh tuh aku udah jadwalin dulu tuh, servis tanggal sekian gitu ya. Ini kalau nggak turun mesin nih, jadi aku harus servis dulu nih gitu. Ya, nggak aku pakai bahasa servis soalnya dia belum menikah kan, aku sungkan nanti. Ya, gitu. Itu untuk apa namanya, kita saling mengasihi. Jadi artinya apa yang aku sampaikan ini tidak hanya untuk Ray dan Esil gitu ya, yang bicara soal bagaimana cara ngasih tahu yang baik, enggak gitu. Sebetulnya kita berharap dikasih tahu yang baik itu pun sudah salah. Karena mayoritas, ini mayoritas ya, mayoritas tapi tidak semua. Istri-istri ya, istri-istri terutama itu kalau sama orang lain bisa baik gitu. Tapi kalau sama suami sendiri, betul nggak? Coba ya, kalau orang lain berlaku salah, oh ya nggak apa-apa, lain kali jangan gitu ya. Coba kalau suaminya yang salah, kan udah dikasih tahu kemarin, kok gini lagi sih? Bantuin dong, gimana sih? Itu loh buang sampahnya tuh loh di belakang, itu loh pasti kececeran, nah gitu ya. Kalau sama suaminya tuh bisa begitu tuh, tapi kalau sama suami orang gitu enggak gitu. Maksudnya sama laki-laki lain itu enggak gitu. Dia bisa menahan diri gitu ya. Dia bisa behave gitu. Tapi kalau sama loh, tetapi kasih itu begitu. Kasih itu membuat kita tidak ada jarak gitu loh. Kesel ya marah, happy ya happy gitu kan. Nah, itu sih sehingga memang kalau apa namanya, kita hari ini itu mau punya hubungan yang langgeng begitu,
punya kasih gitu ya, yang mengasihi musuhmu gitu ya, ya dimulai dari keluarga dulu itu. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang kamu kira-kira tidak suka dari istrimu, kamu cukup ungkapkan 1 kali. Setelah itu nggak perlu diungkapin lagi. Mudah-mudahan dia ingat aja, gitu ya. Udah nggak perlu ngomong lagi. Kalau kamu ngomongin artinya kita berharap. Padahal berharap itu tidak boleh. Ya, kepingin sesuatu dari istri, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu ungkapin terus, itu jadi memaksa, kan gitu ya. Udah, nggak usah terlalu banyak berharap. Yang penting kita sama-sama anak Tuhan, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang baik, gitu kan. Nah, jadi lakukan semua sesuai dengan kegerakan hati tanpa harus dituntut, gitu. Itu sih kira-kira tips-tipsku. Mantap sekali tipsnya ini ya. Untungnya aku mengetahui bahasa kasih ke istriku itu cuma simple kok. Hati. Hanya perlu hati. Hati Harta dan properti. Agar muncul cinta. Cincin dan permata. Oke. Ini karena kita tadi udah banyak ngomongin soal berumah tangga. Nah, sekarang ini yang lebih umum nih, yang aku mewakili teman-teman nih, baru aja terpikir juga nih. Jadi teman-teman ini kan tidak melulu berumah tangga aja kan, pasti akan ketemu dengan banyak pribadi di luaran sana. Seperti tadi Riko kan sempat cerita tetangganya ya kan, yang mobilnya 4, kakaknya 4. Nah itu, waduh, mencekno, gak ada yang nggak play itu pokoknya berarti kan ya. Nah, ini gimana sih cara, ada tips nggak untuk kita nih, yang karena kita pasti nih dengan berbagai case yang berbeda pasti ketemu orang seperti itu kan. Bagaimana cara kita itu mengampuni orang yang terus-menerus bersalah? Otomatis kan itu kan parkir mobil tiap malam kan, itu gila nggak 30 kali dalam sebulan, dalam 30 hari ya kan, itu ketemu gitu terus begini kan. Itu gimana caranya kita itu bisa, terus ada nggak sih halangan bagi kita untuk kita itu bisa melakukan itu, kita mengampuni orang itu gitu? Apa sih yang menghalangi kita untuk mengasihi dia? Itu terakhir dari pertanyaan ini, aku yakin teman-teman juga pasti butuh tips seperti ini. Silakan Riko, makasih. Iya. Jadi tadi pertanyaan pertama, cara kita mengampuni orang yang terus-terusan gitu ya, terus-terusan menyakiti kita lah intinya. Menyakiti ya, entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan, entah itu di pekerjaan gitu ya, dimanapun ya. Di mana-mana, yes. Kalau aku pribadi ya, selalu menjadikan kita mengampuni orang lain gitu ya. Kita mengampuni orang lain tuh kita jadikan itu sebagai cara kita beribadah. Jadi kalau kita itu hari ini baik sama mereka gitu ya, baik sama tetanggaku itu gitu, atau baik sama karyawanku yang suka tidur ya, terus ketemu aku pingin semangat minta naik gaji gitu ya. Nah itu tuh gimana caranya gitu? Aku berbuat baik sama dia semata-mata untuk ibadahku sama Tuhan. Jadi pikiran itu harus melekat dulu di pikiran kita masing-masing gitu. Sehingga kalau kita itu baik sama orang lain, sebetulnya bukan karena sikap dia baik gitu, bukan karena kelakuan dia baik atau muka dia baik gitu, enggak. Bencekno pun, kalau orang Bali bilang apa? Nyebelin pun gitu, ya kan, nyebelin pun gitu. Kita tetap mengasihi dia, kenapa gitu? Karena kita mengasihi dia yang mungkin tidak menyenangkan, itu bagian dari ibadah kita ke Tuhan Yesus. Jadi kalau itu sudah termindset ya, aduh ya udahlah, aku mau buat baik gitu ya, aku mau buat baik. Ya sudahlah gitu ya. Aku naik mobil nih ya, aku naik mobil dipotong sama orang. Gitu. Beng, loh, dia ngelakson aku buka jendela marah-marah. Loh, ini orang sakit dah. Dia motong aku, kamu yang marah. Kan kamu yang motong aku gitu kan ya. Tapi dia nggak sadar gitu. Ya sudah, nggak apa-apa ya, silakan jalan-jalan, sehat terus ya Pak ya, biar nggak naik biar nggak tensinya naik, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ya kita anggap saja itu ibadah kita, ya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lalu poin yang kedua, jangan terlalu fokus pada kesalahannya teman-teman. Jadi kalau kita itu kadang berhadapan sama seseorang ya, ini naluriah ya, naluri kita itu selalu kalau kita ketemu sama orang bermasalah, kita tuh bahkan nggak bisa lihat positifnya ini orang. Betul nggak? Kita terbutakan kebaikan dia dengan negatifnya doang. Itu kata dunia, teman-teman. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat sisi baik dari setiap manusia.
Kita harus bisa melihat sisi baik dari setiap kejadian. Sehingga kalau kita tuh ngelihat orang itu nyebelin gitu, nyusahin kita terus begitu ya, tetap ada sisi baik sama orang ini gitu. Nah itu yang harus kita cari. Sehingga kita itu nggak kayak orang-orang dunia yang terlalu gampang ngejudge orang, terlalu gampang menyakiti orang, atau terlalu gampang membalas gitu. Jadi selain kita itu menjadikan tindakan kita ini sebagai salah satu ibadah kita kepada Tuhan, yang nomor 2, jangan terlalu fokus deh sama kesalahannya. Coba lihat apa dia tuh baiknya. Oh, dia masih baik lah ya. Kalau ada acara begitu ya, ada acara dia pasti kasih saya kotakan gitu. Dia pasti tetap kasih ke aku. Dia baru pulang kampung begitu ya, dia kasih aku satu sisir pisang. Nah, dia kasih aku. Jadi ya dia tetap ada baiknya. Nah, kita fokus sama kebaikan dia, nggak perlu fokus terhadap kelemahannya dia. Lalu yang ketiga, lihat kembali ke diri kita gitu. Nah, ini sering nih, aku tuh sering banget tuh ngelihat lagi ke diri kita. Kamu kan ngelihat orang lain itu nyebelin begitu ya. Kadang kita pernah nggak sih introspeksi diri? Jangan-jangan kita seperti dia ya, tapi kita nggak sadar. Betul nggak? Kalau kita itu sering introspeksi diri ya, kita jadi itu merasa bahwa iya ya, aku nih nggak layak sebetulnya marah-marah begitu. Aku nih juga bukan orang suci kan, betul nggak? Aku nih juga bukan orang kebenaran. Jadi aku nggak layak deh kalau aku ini terlalu menghakimi mereka. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Toh aku juga dikasihi Tuhan, dia juga aku harap juga dikasihi Tuhan, gitu kan ya. Nah, lalu yang terakhir gitu ya, terakhir nih, teman-teman harus menemukan kebahagiaan dari mengampuni orang. Teman-teman harus menemukan kebahagiaan dari mengampuni orang. Aku belajar untuk itu. Ya, aku punya sales gitu ya. Udah ikut aku 6 tahun kalau nggak salah gitu ya, 6-7 tahun begitu ikut aku. Aku tahu rumahnya, aku tahu anak istrinya gitu ya. Mendadak dia ngambil uang perusahaan 150 juta. Ini nih bikin kepalaku tuh cenut-cenut gitu ya. Kayaknya mau marah aja gitu. Aku samperin dia, aku bilang sama dia, kenapa kamu lakukan ini? Aku tahu rumahnya dan sebagainya. Mobilnya aku ambil, tapi harga mobilnya nggak sampai 150 juta juga, gitu. Masih kurang. Ya sudah, aku ambil aja. Terus habis itu aku bilang apa? Aku mengampuni kamu, gitu. Ya sudah, kamu kerja yang baik, ya. Tapi ya nggak bisa di perusahaanku, gitu kan? Nggak bisa ikut aku lagi. Kamu harus cari perusahaan lain gitu, tapi aku mengampuni kamu secara pribadi. Dan pada waktu aku mengampuni dia, ternyata aku bahagia gitu. Nah, kita semua itu harus menemukan kebahagiaan saat kita mengampuni orang lain. Dan itu sebetulnya kebahagiaan yang buat aku oke gitu ya. Tahu ya, mengampuni orang itu kan kayak orang salah sama kita, dia menyesali, dia khilaf, dia mungkin ceroboh begitu ya. Tapi karena kita maafin, dia tersentuh dengan kita. Entah dia kemudian hari berubah atau tetap mengulangi yang sama, itu urusan dia gitu. Tapi aku memaafkan dia, aku mengampuni dia, dan aku happy gitu. Ya, itu sih Wem, kira-kira yang bisa aku sharekan kalau kita mau mengampuni orang gitu ya. Jadi jadikan pengampunan itu sebagai ibadah, jangan terlalu fokus sama kesalahannya, cari sisi baiknya dia, lihat balik ke diri kita gitu. Diri kita nih emang sudah bener, enggak kan? Kita juga jangan-jangan jadi orang yang menyebalkan juga gitu ya. Jadi kita harus sadar diri juga. Dan di sisi lain kita harus menemukan kebahagiaan dengan mengampuni orang lain. Itu sih Wem. Oke, terima kasih Riko. Semoga teman-teman bisa mendapat sesuatu lah ya dari sharing dari Riko maupun pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, mungkin sekian dulu ya, karena waktu sudah cukup tidak ngejar sih waktunya, cuma udah agak malam aja. Jadi langsung kita balikin ke Ray. Silakan Ray. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Riko dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih saudaraku Riko sudah membawakan firman yang sangat luar biasa dan tanya jawab yang sangat menarik pada malam hari ini.
Mari teman-teman kita satu dalam doa persembahan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Terima kasih karena sungguh Engkau berkarya melalui firman dan tanya jawab bersama hamba-Mu Riko tadi. Kami percaya benar-benar hanya kuasa-Mu saja yang bekerja atas diri Riko sehingga boleh menyampaikan segala hal yang berasal daripada-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami hendak mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh mau terima persembahan kami ini sebagai kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persembahan dan ada beberapa pengumuman mungkin. Jadi persembahan kasih kita bisa melalui QR di layar kaca ya teman-teman. Segera ambil HP-nya, jangan ragu, jangan khawatir, nggak apa-apa, saatnya main HP sekarang. Oke, lalu karena suasana PPKM lagi memuncak, suasana COVID maksudnya teman-teman. Jadi untuk sementara PD kita kembali ke format online lagi. Kita akan PD tetap minggu pertama dan ketiga, cuman kita kembali ke format online seperti ini lagi. Lalu Kombas kita ada tetap hari Kamis juga, minggu kedua dan minggu keempat. Lalu juga kita punya Kids Ministry setiap hari Sabtu kedua dan keempat. Jadi patokannya kalau ada Kombas pasti ada Kids Ministry di hari Sabtunya. Nah, Kids Ministry kita juga online. Jadi buat teman-teman yang di luar kota, di kota manapun, di luar negeri, asal nggak di luar angkasa, semua bisa ikut. Oke, jangan khawatir. Anaknya harus diajak supaya kita orang tua dapat masukan rohani, anak-anak kita juga dapat masukan rohani. Amin. Oke. Lalu ada ajakan PD bersama teman-teman. PD bersama dengan tuan rumah PD Canisius. Tunggu. Layarku belum tak gedein jadi tulisannya kecil banget. Dengan tema Letting Your Dream Go. Elvindes Kapitsa, BPK PKK KAJ ya pembicaranya ya. PD bersama itu Jumat 25 Februari 19.30 WITA. Jadi buat teman-teman sini yang ada waktu tanggal hari Jumat wajib ikut. Oke, karena kita PD bersama. Rame, meriah, menarik. Oke, selanjutnya konferensi karismatik. Ini yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Ketua panitianya ada di sini soalnya. Jadi aku nggak boleh bilang nggak dahsyat ya. Ini dahsyat ini. Bersama Bapak Uskup loh teman-teman. Jadi itu kegiatannya Sabtu tanggal 19 Februari 2022 jam 9 sampai jam 13 WITA. Kegiatan diselenggarakan via online Zoom BPK PKK Denpasar. Ini tadinya mau offline, tapi karena kasus Bali lagi gila banget, COVID-nya lagi banyak banget, jadi kita alihkan ke online. Tidak mengurangi keseruannya, tidak mengurangi kedahsyatan materi yang diberikan kan gitu kan ya. Semua tetap kita terima lengkap di rumah kita masing-masing teman-teman. Sambil pakai selimut bisa. Yang penting atasnya rapi ya. Bawahnya kakinya dingin, selimutan boleh. Oke, ada lagi pengumumannya? Oh, sudah kembali ke saya berarti udah nggak ada lagi. Baik, saat ini kita mau tutup persatuan doa kita. Ada tambahan mungkin, Felix? Nggak ada. Nanti kalau ada tambahan tak WA aja. Oke, baik. Oh iya, bagi yang ketinggalan, teman-teman saudaranya mungkin mau ikut PD, cuman pas hari Kamis berhalangan, PD kita tetap akan tayang di YouTube setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu malam 19.30, PD kita akan tetap tayang di YouTube. Jadi buat teman-teman yang saudaranya mungkin mau ikut tapi berhalangan, boleh ikut via online. Kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus ngasih berkatnya sama. Biar siaran ulang maupun live sama. Kita foto bersama dulu yuk. Lupa. Oh iya, foto bersama guys. On cam dong.
Pola, Juwita, Ivon, foto Cis, istriku, kameranya dimiringin. Nah, gitu. Oke, tinggal Ivon, Juwita belum. Satu, dua, tiga, sarangi. Sekali lagi, 3, 2, 1. Cheese. Oke, mantap sekali. Nanti fotonya saya akan share di grup PD ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus atas berkat-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan rangkaian persetujuan doa kami. Tuhan, jadikanlah persetujuan doa ini bukan hanya berlalu begitu saja, tapi apa yang kami terima, apa yang kami lakukan di persetujuan doa ini boleh benar-benar memberkati kami dan juga memberkati banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya juga Engkau yang berkati teman-teman kami yang pada hari ini berhalangan hadir, agar supaya kasih karunia-Mu tetap tinggal dalam hati mereka masing-masing sehingga minggu depan mereka boleh bergabung, berkumpul, bersekutu lagi bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami manusia lemah tak berdaya tanpa-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu sertai kehidupan kami, Engkau yang selalu sertai orang-orang terkasih kami, Engkau yang selalu sertai dan melimpahi kami dengan segala berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bertahta dan kami puja bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda pengasih, kami percaya Bunda, apabila doa kami melalui perantaraanmu, doa kami pasti akan terkabul. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekiranya waktu kami mati. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan penutup ya teman-teman, karena istri saya sudah pergi jadi saya main sendiri, oke? Kita mau katakan bahwa kita tidak pernah lelah melayani Tuhan. Kita mau terus melayani Tuhan. Kita mau terus bawa sukacita kita ini kepada teman-teman sekitar kita, kepada saudara-saudara kita untuk tetap bersuka dalam Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, katakan tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Kombas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.